Salam anti korupsi, salam perdamaian dunia. Kali ini kita membahas mengenai sidang Dewan Keamanan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations atau UN, yang untuk pertama kalinya berhasil meloloskan resolusi terhadap perang yang terjadi antara Israel dengan Hamas di Palestina atau di jalur Gaza. Ini tentu mengejutkan. Selama 5 bulan perang berlangsung ya, puluhan ribu orang meninggal ya, paling banyak ada di pihak Palestina tentu saja yang ada di jalur Gaza. Berupaya dunia untuk mendamaikan, sempat ada gencatan senjata, jeda kemanusiaan sebentar untuk menukar tawanan dan juga makanan, bahkan kemudian ya sampai dunia demo ya, termasuk di Indonesia kita bisa melihat ratusan ribu orang hingga jutaan turun ke jalan hampir di seluruh dunia mengecam ya pembantaian yang dilakukan oleh Israel, dan PBB yang menjaga kedamaian dunia pun juga tidak bisa berbuat banyak ya. Usaha yang mereka lakukan kita tahu bahwa sudah kuat lah ya, sudah bagus lah. Karena apa? Karena kita tahu Dewan Keamanan PBB ini kan isinya 15 negara, 5 anggota tetap. Ya, kita tahu anggota tetap itu ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Cina, ada Rusia, dan 10 yang tidak tetap. Yang 10 ini tidak punya hak veto ya, berbeda dengan 5 yang punya hak veto ini. Dan 10 ini pun juga mereka 2 tahun sekali dipilih dan tidak boleh berturut-turut ya, jadi ada jedanya. Jadi di Indonesia saat ini tidak menjadi anggota Dewan Keamanan tetap ya. Namun berkali-kali juga akhirnya resolusi jadi juga ya, setelah sebelumnya diveto oleh Amerika Serikat. Dan secara mengejutkan Amerika Serikat abstain ya, bukan mengveto. Sehingga ketika Amerika abstain, maka keputusan 14 negara lain yang ada Dewan Keamanan PBB menyetujui ya, tentu akhirnya keluarlah resolusi PBB untuk gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan Israel, yang kita harap bahwa tentu menyetujui ya semuanya pihak yang terlibat maupun yang mendukung. Yang kita tahu bahwa pasti Hamas akan ikut ya resolusi ini, karena Hamas ini kan mereka membutuhkan dukungan internasional dan selama ini selalu didukung ya perjuangan mereka untuk membebaskan Palestina atau memerdekakan Palestina. Yang tentu tidak terima adalah Israel. Kita tahu bahwa Netanyahu marah dan terkejut, bahkan ada delegasi yang mau ke Amerika itu dibatalkan. Padahal selama ini Amerika adalah pelindung Israel. Bahkan semenjak Israel berdiri, bahkan Amerika memberikan senjata dalam perang ini ya. Namun ya tentu banyak spekulasi ya mengapa Amerika abstain. Apakah terkait dengan bulan Ramadan, takut ada kemarahan dunia Islam ya. Kita tahu bahwa ekonomi ini kan sudah tidak ada lagi sekat-sekat batas antara agama ya, semuanya saling terkait dalam ekonomi internasional.
Kemudian juga kita tahu negara-negara Arab ya, mereka adalah negara-negara kaya juga ya, banyak investasinya di negara-negara Eropa maupun Amerika. Bahkan ada timbal balik juga. Tentu yang faktor dominan adalah politik ya. Apakah ini mau pemilihan presiden di Amerika ya, ataupun juga Amerika Serikat ingin memainkan peran lebih setelah mungkin dirasa Amerika Serikat tertinggal ya. Justru yang maju dominan saat ini adalah Rusia, kemudian juga Cina. Tentu apa yang dilakukan oleh Amerika ini walaupun abstain ya, sedikit banyak ya, masyarakat tahu bahwa sebenarnya itu artinya Amerika menyetujui resolusi ini. Makanya kan Israel marah. Nah, dan ini juga kegagalan ya dari Mossad maupun lobby Yahudi yang ada di Amerika ya, melalui AIPAC ya. Menarik juga bahwa ketika resolusi ini keluar ya, maka ya tentu akan ada ketegangan di antara Amerika Serikat dan Israel, yang kita tahu bahwa resolusi ini ya untuk gencatan senjata. Sementara Israel maunya kan, dan ada beberapa negara lain lah ya, maunya ada kecaman juga, tetapi ternyata tidak ada kecaman kepada Hamas, yang selalu diulang-ulang oleh Israel bahwa serangan ini kan dimulai dari Hamas ya, walaupun sebenarnya kan bukan hanya dilihat dari serangan Hamas ya, yang tahun 2023 ini kan sudah ada dari tahun ketika Israel berdiri ya, panjang sejarah perang, dari perang kemerdekaan Israel 1948, perang 6 hari 1967, maupun perang Yom Kippur 1973, termasuk beberapa perang lainnya ya dalam pendudukan Israel. Kembali lagi bahwa sikap Amerika Serikat ini untuk abstain terkait dengan resolusi Dewan PBB memuluskan ya, memuluskan adanya resolusi, dan walaupun Israel menolak pun dan sebagainya, nanti tidak mau ikut, ya dia pasti nantinya akan tambah dikucilkan oleh dunia internasional, apalagi dia akan berkonflik dengan Amerika Serikat. Demikian pembahasan kita bahwa perdamaian dunia harus ada di dunia berdasarkan keadilan, dan kita berharap bahwa Palestina akan diberikan kemerdekaan ya, atas usahanya sendiri ya, ataupun atas perjanjian-perjanjian, yang penting Palestina merdeka.